Panitia zakat itu semua zakat yang dihimpun harus sampai ke mustahik. Nggak boleh dimakan. Ngambil secuil tidak boleh. Kecuali ngomong sama yang zakat, ambil saya ya. Ini yang terjadi banyak kekeliruan. Seringkali panitia itu ngambil dari zakat yang dihimpun karena dianggap sama dengan amil. Anjir, Zat. Berikutnya soal ini, Zat. Sekarang kan lagi marak masjid atau lembaga tertentu, Zat. Yeah. Mereka apalagi sebentar lagi kan Idul Fitri, biasanya ada zakat fitrah dan sebagainya. Mereka menghimpun dana dari masyarakat, kemudian mengatasnamakan amil gitu. Nah, sebetulnya sejauh mana sih amil yang kemudian diperbolehkan untuk mengaku sebagai amil? Satu, yang kedua, kalaupun mereka mengerjakan pekerjaan amil tersebut, berapa batasan mereka bisa menerima? Ya. Karena yang hari ini terjadi, takmir masjid bikin amil dadakan misal, atau lembaga tertentu bikin gerakan, galang dana, kemudian mereka juga ambil bagian dari harta itu. Sebetulnya sejauh mana lembaga atau personal yang terlibat di dalamnya untuk mendapatkan bagian gitu. Baik, amil zakat itu salah satu dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Amil zakat itu adalah orang-orang yang diangkat oleh pemerintah resmi. Harus ada SK dari kalau pemerintah. Minta diangkat gimana? Artinya asalkan diangkat, mengajukan bisa. Dapat izin pemerintah. Seperti dalam konteks di Indonesia ada Basnas. Kebetulan saya termasuk pengurus Basnas. Kalau las-las gitu, lembaga amil zakat itu kan mereka mengajukan diri, kemudian dapat asalkan mendapatkan izin dan mendapat diangkat oleh pemerintah sebagai amil, maka boleh. Yang saya tahu Basnas, saya nggak tahu lainnya. Yang memang Basnas diangkat pemerintah. Ya, saya ada SK-nya. Itu yang dibentuk oleh pemerintah dan undang-undang untuk menghimpun zakat dan mendistribusikan. Maka ini namanya amil. Nah, itu kewajiban pemerintah. Jadi pemerintah itu wajib. Alhamdulillah Indonesia ini sejak dulu para ulama-ulama mendorong pemerintah untuk membuat amil zakat. Tetapi baru terbentuk tahun 2000 kalau tidak salah. Malah waktu itu di Pasuruan saya diminta untuk membentuk di Pasuruan tahun 2000 sekian, waktu zaman Presiden Megawati kalau tidak salah. Setelah undang-undang zakat itu diterbitkan. Sedangkan panitia zakat yang dibentuk secara swadaya masyarakat bukan dari pemerintah, maka bukan amil. Apa bedanya? Bedanya posisinya. Kalau amil itu menjadi wakil dari mustahikin, kepanjangan tadi mustahikin. Kalau panitia zakat itu wakil dari muzaki. Muzaki orang yang memberikan zakat. Artinya orang yang zakat titip pada panitia untuk menyampaikan ke mustahikin. Tapi kalau amil memberikan kepada orang yang menjadi wakil mustahik untuk memberikan pada mustahik. Apa bedanya? Bedanya kalau orang yang menyerahkan zakat kepada amil, meskipun belum diterima mustahik, cukup sudah sah. Sudah sah. Umpama misalnya amilnya khianat, nggak nyampe, yang dosa amilnya. Ini nggak, sudah cukup. Beda kalau kepada panitia. Kalau panitia selama belum nyampe, zakat belum tersalurkan karena belum nyampe. Oleh karena itu perbedaannya, panitia zakat itu semua zakat yang dihimpun harus sampai ke mustahik. Nggak boleh dimakan. Ngambil secuil tidak boleh. Kecuali ngomong sama yang zakat, ambil saya ya. Ini yang terjadi banyak kekeliruan. Seringkali panitia itu ngambil dari zakat yang dihimpun karena dianggap sama dengan amil. Padahal tidak. Semua zakat yang dikumpulkan panitia wajib diserahkan kepada mustahikin. Dia tidak boleh ngambil sedikit pun, tidak boleh. Kalau sama itu seperti swadaya saja. Sama seperti gini. Jadi saya titip sama kamu, ini kasihkan ke Zaid. Nggak boleh kamu ambil, harus kamu kasihkan kepada Zaid. Itu.
Jadi salah kalau kemudian memposisikan dia sebagai amil sehingga mendapat gaji. Adapun amil, maka kalau amil ini jika memang pemerintah tidak menggaji, amil boleh mengambil dari zakat terhimpun tadi itu sebagai upah kerjanya. Namun ada catatannya, ada syaratnya. Syaratnya gajinya itu yang diambil dari zakat dihimpun sesuai dengan kadar kerjanya. Ujrah misil. Tidak boleh melampaui ujrah misil itu berarti penjelasan yang sederhana tentang ujrah misil itu gimana, Ustaz? Ya sesuai dengan kerjaannya, hariannya, pantasnya berapa lah, dikasih berapa. Jadi bukan sama rata, enggak. Bukan by persentase. Bukan. Hanya saja kuotanya itu tidak boleh melebihi 1/8 dari zakat terhimpun. Kenapa? Kalau nggak dikasih kuota, jangan-jangan yang zakatnya dihimpun tek gawe gaji amilnya kauman dari omset. Jadi salah kalau kemudian lembaga yang menjadi amil lalu zakat yang dihimpun dari lembaga tadi ini dipotong 1/8 untuk operasionalnya, sisanya dikalikan musahik. Kenapa? Karena amil adalah bagian daripada 8 asraf tadi. Salah, tidak benar. Memang kuota 1/8, tapi ingat kuota itu batas maksimalnya. Adapun yang diberikan kepada pekerjanya sesuai dengan ongkos ujrah misilnya. Jadi umpamanya ujrah misilnya melampaui kuota, ya ujrah misilnya. Sebaliknya, jika ujrah misil tidak memenuhi kuota, ya mendek di situ, tidak boleh sampai pada kuotanya. Nah, ini sama-sama ada yang kurang tepat. Di panitia zakat juga memposisikan sebagai amil, yang amil pun juga begitu, karena dianggap kuota 1/8 langsung dipotong 1/8. Padahal itu adalah batas maksimalnya. Batas maksimal tidak boleh melampaui 1/8. Adapun yang diterima harus sesuai dengan ongkos kerjanya. Gitu. Nah, Ustaz. Pada intinya begini, memang betul amil berhak mendapat gaji, tapi ingat itu gaji sekedar upah, jangan dijadikan sebagai pekerjaan. Maka orientasinya bukan bisnis tapi membantu. Jadi memberikan itu sekedarnya, jangan kemudian menjadi amil pingin dolek bayaran itu. Atau kalau lebih mulia lagi, misal panitia zakat yang dadakan itu jadi relawan aja ya, Ustaz. Benar-benar memang memberikan relawan yang tidak mengambil apa-apa ya. Membantu untuk. Membantu. Jadi memang itu sifatnya untuk membantu, bukan pekerjaan. Artinya kalau konteksnya seperti itu betul masalah, Ustaz. Ada masalah, asalkan tadi penyalurannya harus tepat kepada mustahikin dan tidak panitia nggak ngambil sama sekali. Tidak ngambil dari zakat yang dikumpulkan. Di sini perlu diperhatikan, ketika menyalurkan, jangan sampai menyalurkannya itu atas dasar sama rata. Pokok kabeh oleh, tidak melihat fakir miskinnya, harus besaran. Yang kedua, jangan sampai zakat kembali kepada muzakinya. Gini misalnya, ada satu RT, mengumpulkan zakat oleh panitia di musola atau masjid. Lalu dibagi ke RT yang sana namanya, itu kan bisa jadi kan berasa kan balik ke dia lagi. Jangan, kalau gitu berikan ke RT sebelah, pastikan nyampe. Kumpulkan petani saja. Gitu. Itu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz, sangat jelas sekali.